Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1065 sepertinya akan menjadi chapter yang banyak memberikan kejutan bagi para fan One Piece. Pasalnya, jika kita melihat poin-poin penting yang ada pada spoiler One Piece chapter 1065, Arch Egghead sepertinya akan menjadi fokus cerita mengenai berbagai hal penting yang terjadi di masa lalu. Lebih tepatnya tentang sejarah kerajaan kuno dan juga abad kekosongan atau Void Century. Nah, seperti yang disampaikan oleh Redon, bahwa di chapter 1065 ada informasi yang mengatakan jika Pulau Egghead bukanlah pulau masa depan seperti yang banyak orang katakan, tetapi Pulau Egghead adalah pulau yang memiliki teknologi canggih yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk, di mana Dr. Vegapunk sendiri terinspirasi dari peradaban kuno modern yang dimiliki oleh kerajaan kuno. Bahkan semua teknologi yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk hanyalah sebagian kecil dari teknologi yang dimiliki oleh kerajaan kuno di masa lalu. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, dari manakah Dr. Vegapunk mempelajari teknologi-teknologi yang diciptakan oleh kerajaan kuno? Dan bagaimana bisa sebuah kerajaan kuno bisa menciptakan atau memiliki teknologi yang sangat canggih pada masa lalu? Well, tentunya ini akan sangat menarik untuk kita bahas bersama ya bosku. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari sejarah yang hilang di mana kita semua mengenalnya dengan sebutan abad kekosongan atau Void Century. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu bahwa pemerintah dunia sendiri melarang siapapun untuk mengungkap fakta yang sebenarnya mengenai apa yang terjadi pada masa 800-900 tahun yang lalu. Dan di masa itu, ada sebuah sejarah yang hilang antara 100 tahun di rentang waktu tersebut. Bahkan tidak ada satu orang pun di dunia One Piece yang mengetahui pasti apa yang terjadi di rentang waktu 100 tahun tersebut, kecuali sang Raja Bajak Laut Goldie Roger dan para krunya yang ikut pergi ke Pulau Locktail. Ya, meskipun Roger tidak bisa mewujudkan tujuannya setelah menemukan semua apa yang dia cari, tetapi yang jelas, pihak pemerintah dunia tidak main-main untuk menghabisi siapa saja yang telah mengetahui sejarah abad kekosongan. Hal ini terbukti ketika sang Raja Bajak Laut Goldie Roger menyerahkan diri kepada pihak pemerintah dunia dan angkatan laut. Mereka langsung menjatuhi hukuman mati kepada Roger. Bukan hanya itu saja, di Tanah Suci Arkeologi, Profesor Clover dan para sejarawan yang lain diberikan kesempatan oleh pihak pemerintah dunia untuk menjelaskan tentang hipotesanya selama mereka meneliti batu Poneglyph. Kemudian, Profesor Clover pun menjelaskan bahwa pada masa abad kekosongan, terdapat sebuah kerajaan yang sangat berkuasa pada masa saat itu. Bahkan saking berkuasanya kerajaan tersebut, Profesor Clover juga mengatakan jika kerajaan kuno tersebut sangatlah besar, kuat, dan makmur. Selain itu, Profesor Clover juga menjelaskan bahwa saat ini, kerajaan itu sudah tidak ada, dan semua sejarah kerajaan tersebut telah dihapuskan sedikit demi sedikit oleh pihak tertentu. Di mana seperti yang kita tahu, pihak tertentu tersebut adalah pihak pemerintah dunia. Dan di saat Profesor Clover akan mengatakan identitas nama dari kerajaan kuno tersebut, dengan sangat tegas, Gorosei lalu memerintahkan untuk segera menghabisi Profesor Clover dan semua para penduduk Ohara tanpa terkecuali. Dari sini saja kita bisa menyimpulkan bahwa mengetahui sejarah mengenai abad kekosongan dan menggali informasi mengenai kerajaan kuno saja sudah menjadi ancaman yang sangat nyata bagi pihak pemerintah dunia, apalagi jika ada pihak tertentu yang menciptakan teknologi-teknologi modern yang dimiliki oleh kerajaan kuno. Dan itu sebabnya kenapa pada manga One Piece chapter 1062, pihak Gorosei memerintahkan agen terbaiknya yaitu CP0 untuk segera menghabisi Dr. Vegapunk. Bahkan sekelas agen CP0 saja sampai tidak tahu alasan pasti kenapa para Gorosei memerintahkan misi tersebut. Namun yang jelas memang semua ini saling berkaitan dengan informasi bahwa kerajaan kuno adalah kerajaan yang memiliki teknologi-teknologi canggih pada masa saat itu. Kemudian dari manakah Dr. Vegapunk mempelajari teknologi peradaban kuno modern yang dimiliki oleh kerajaan kuno?
Nah, perlu diingat seperti yang diceritakan pada cerita One Piece, bahwa dulunya kerajaan kuno berhasil dikalahkan oleh aliansi 20 kerajaan yang bersatu, atau yang sekarang dikenal sebagai pihak pemerintah dunia. Jelas pastinya ada sebuah alasan kuat yang mendorong pihak dari 20 kerajaan yang beraliansi untuk menghancurkan kerajaan kuno. Dan kemungkinan besar, salah satunya adalah mengenai teknologi yang dimiliki oleh kerajaan kuno. Maka dari itu pihak pemerintah dunia selaku pemenang dalam pertempuran tersebut mengambil atau mencuri berbagai peninggalan-peninggalan atau manuskrip-manuskrip kuno yang dirasa sangat penting dan dibutuhkan bagi pihak pemerintah dunia di masa depan. Sampai di sini, jika kita tarik benang merahnya, ada satu hal yang sangat menarik yang bisa menjadi bukti nyata jika pihak pemerintah dunia memang sangat tertarik dengan teknologi dan penemuan yang dimiliki oleh kerajaan kuno pada masa saat itu. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat dengan sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh pihak pemerintah dunia, di mana penelitian ini pun sudah berjalan selama ratusan tahun lamanya. Tetapi, hingga pada saat ini, pihak pemerintah dunia belum berhasil untuk melakukannya, hingga penelitian ini dianggap telah gagal. Ya, proyek penelitian tersebut adalah gigantifikasi, sebuah penelitian untuk menciptakan manusia raksasa. Lalu apa yang menarik dari penelitian ini? Nah, apa kalian semua masih ingat pada manga One Piece chapter 660? Lebih tepatnya ketika Artpunk Hazard, Nami, dan Chopper secara tidak sengaja menemukan sebuah ruangan yang gelap dan dingin. Di ruangan tersebut, terdapat banyak orang-orang raksasa yang menggunakan kostum tahanan yang telah membeku atau dibekukan. Mereka memang sengaja dibekukan oleh pihak pemerintah dunia untuk masa depan. Lalu untuk apa pihak pemerintah dunia melakukan hal itu? Menurut Mimin, jawabannya sudah sangat jelas, yaitu untuk menunggu sebuah penemuan atau teknologi yang pas yang bisa untuk memaksimalkan potensi yang ada dari para tahanan yang telah dibekukan. Ya, meskipun sebenarnya penelitian ini telah dianggap gagal, namun yang jelas ini bisa menjadi bukti nyata bahwa dulunya kerajaan kuno juga pernah melakukan penelitian semacam ini untuk menciptakan pasukan tempur mereka. Dan sebagai bukti nyatanya, pada manga One Piece chapter 668, kita bisa melihat sosok siluet raksasa bertanduk ketika Trafalgar Law menjelaskan tentang proyek penelitian gigantifikasi. Dan apabila kita perhatikan lagi, sosok raksasa tersebut mirip seperti Ors yang sedang menghancurkan bangunan raksasa yang sangat mirip sekali dengan kastil Pangea yang ada di Mary Joyce. Artinya, apakah kalian semua bisa membayangkan jika sebenarnya Ors adalah hasil penemuan atau ciptaan dari kerajaan kuno? Dengan kata lain, mungkinkah jika semua ras yang ada di dunia One Piece sebenarnya adalah ciptaan dari kerajaan kuno? Well, tentunya ini akan sangat menarik untuk kita bahas bersama ya bosku. Mungkin akan kita bahas di lain kesempatan, oke? Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai dari manakah Dr. Vegapunk mempelajari teknologi-teknologi yang diciptakan oleh kerajaan kuno. Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.